Hai guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin membahas tentang kabarnya dari di Bali itu sepi pengunjung. Kalau kita lihat cuplikan video ini akan menunjukkan bahwa begitu sepinya di Bali. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Nah, kita sepi Garmak. Bali sepi banget. Kayak dibandingkan dengan Bali sedang terjajah. Turis asing makin ramai, tapi okupansi hotel di Bali semakin sepi. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ternyata yang menyebabkan di saat akhir tahun seharusnya menjadi puncak liburan, pantai-pantai ikonik di Bali justru terlihat sepi. Kuta, Seminyak, bahkan Ubud, kursi-kursi kafe kosong, pedagang menunggu tanpa pembeli. Pulau Bali, surga yang biasanya ramai jutaan wisatawan domestik saat Natal dan Tahun Baru, kini sunyi. Netizen ramai berkomentar di media sosial, turis lokal didiskriminasi lagi, harga lebih mahal buat domestik, pelayanan jutek ke sesama orang Indonesia, harga tiket pesawat dan akomodasi melonjak. Tapi infrastruktur jalanan macet parah, sampah menumpuk, air bersih langka, belum lagi pembangunan villa dan hotel masif yang merusak sawah hijau dan landscape Bali yang indah. Di sisi lain, pelaku wisata lokal mengaku Bali masih ramai turis asing, tapi dampak ekonomi tak terasa. Banyak orang asing menjalankan bisnis ilegal. Buka kafe, rental motor, bahkan jual properti tanpa izin. Uang mengalir keluar, bukan ke masyarakat Bali ataupun Bali apapun itu. Bali sekarang mereka mengatakan tidak baik aja. Over tourism telah merusak lingkungan, hilangkan sawah dan yang subur, ciptakan kemacetan kronis, tapi kesejahteraan penduduk lokal tidak ikut naik. Jika tren ini berlanjut, Bali bisa kehilangan pesonanya selamanya. Kalau kita melihat mengapa okupansi di hotel menurun, dikarenakan ada 3 hal. Yang pertama, hilangnya gelar pulau terindah dari majalah perjalanan Indonesia. Bali mendapat nomor 4 dan nomor 1 dipegang oleh Vietnam, Pulau Potgocho. Dan yang kedua, biaya transportasi dan biaya hidup sangat tinggi di Bali dibanding daerah lain seperti Lombok, Raja Ampat, dan Jogja. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Bali sepi banget akhir tahun 2025. Banyak banget yang ngomong Bali sepi banget di akhir tahun ini. Coba menurut kalian kenapa guys? Setelah gue baca-baca, ada beberapa faktor yang bikin Bali bisa sepi banget. Yang pertama hilangnya gelar pulau terindah dari majalah perjalanan internasional Condé Nast Traveler. Itu yang pertama. Bali katanya tahun 2025 ada di peringkat 6. Peringkat satunya adalah Pulau Phuoc di Vietnam. Itu yang pertama bikin Bali sepi. Yang kedua, kenapa Bali bisa sepi banget? Biaya perjalanan ke destinasi saingan Bali itu sebenarnya mirip-mirip aja. Termasuk biaya hidupnya, biaya penginapan, akomodasi, transportasi, semuanya mirip-mirip. Sejujurnya gue juga belum pernah ke Pulau Phuoc di Vietnam. Jadi buat teman-teman yang pernah ke Phuoc itu boleh di-share pengalamannya terkait biaya transport, penerbangan, akomodasi di kolom komentar buat teman-temannya. Barangkali ada yang berniat ke Pulau Phuoc di Vietnam. Ini yang terakhir dan yang paling seru. Jadi setelah gue baca-baca tweet di sosmed ya, jadi banyak banget pengalaman buruk wisatawan lokal yang ke Bali, katanya mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari orang-orang Bali sendiri guys. Dan alasan yang ketiga, banyaknya wisatawan lokal mendapat perlakuan diskriminatif. Kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Misalnya kayak kita makan di restoran, kan baik turis lokal maupun turis bule itu bayarnya sama-sama aja gitu kan. Harga menunya kan gue dan teman gue di meja kita. Yang menariknya adalah gue saat itu tidak pergi ke restoran yang terkenal murah, tapi dan digeletakin aja gitu ke atas meja. Habis itu bilang, bayarnya langsung di kasir ya mbak.
Which is gue nggak ada masalah untuk jalan ke kasir dan untuk bayar di kasir. Tapi yang menarik, meja di sebelah kita itu adalah mejanya bule gitu ya. Ada bule dan satu grup bule lah gitu. Nah kemudian pada saat mereka minta bill, mesin edisinya dibawain ke meja dan bener-bener dilayanin untuk pembayaran. Yang berbeda atau apa? Tapi gue nggak mau susun dulu. Gue tetap ngebeda-bedain gue aja sama meja sebelah yang isinya grup bule atau gimana ya? Dan faktor lainnya adalah cuaca di Indonesia saat ini tidak kondusif. Curah hujan sangat tinggi, banjir di sana sini, dan ada lagi pendapat netizen yang mengatakan bahwa pengelolaan sampah tidak maksimal, sehingga masih ada parit-parit atau selokan yang tertutup oleh pembuangan sampah sembarangan. Terkait dengan fenomena Bali yang sepi sekarang, sebenarnya jawaban ini nggak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar ya guys, karena pemerintah Bali yaitu Bapak Gubernur Iwayan Koster sudah membantah kabar tersebut. Karena berdasarkan catatan penerbangan di bandara, data dari Bandara Ngurah Rai menunjukkan pergerakan penumpang yang justru meningkat 67.000 sampai 70.000 per hari menjelang puncak tahun baru. Sebenarnya muncul kesan sepi di medsos only. Yang pertama itu karena faktor cuaca, karena di Bali ini lagi musim hujan yang cukup ekstrim menurut Bapak Gubernur Bali ya. Membuat banyak turis yang pilih diam diri di dalam hotel, kemudian ada yang pergeseran akomodasi. Jadi yang banyak wisatawan yang memilih menginap di villa seperti Munduk atau Uluwatu. Kemudian selanjutnya alasan itu perlu perilaku wisatawan. Wisatawan mancanegara banyak yang datang untuk beristirahat, bukan untuk jalan-jalan, sehingga kerumunan tidak berkonsentrasi di satu titik saja. Tetapi meskipun begitu, fakta menunjukkan bahwa memang banyak wisatawan lokal yang lebih memilih untuk ke Jogja, Malang, Batu atau maupun Bandung serta Puncak Bogor. Jadi banyak video yang memperlihatkan bagaimana Jogja benar-benar menjadi destinasi favorit nomor 1 wisata lokal saat ini. Karena masyarakat yang memang tinggal di Pulau Jawa itu lebih dekat aksesnya jalur darat, serta bagi orang yang di Pulau Jawa harganya jauh lebih murah dan sifat kekeluargaannya sangat kental. Bukan hanya itu, wisatawan lokal kebanyakan juga ke Malang dan di barat kawasan ini memang sering mendapat dipadati oleh wisatawan Surabaya dan Jakarta karena udaranya sejuk dan tampak seperti Jatim dan Pak. Kemudian banyak yang memutuskan untuk liburan di Bandung atau di Puncak Bogor karena khususnya untuk orang-orang yang tinggal di Jabotabek karena jaraknya dekat dan tidak perlu lagi terbang jauh-jauh, harganya murah, rumah dengannya dekat, jadi biaya efisiensinya itu sangat kental. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Kita lihat lagi, kalau kita membandingkan dengan yang terjadi di Yogyakarta dan Malang yang justru jauh lebih ramai, banyak yang menganggap bahwa Jogja lebih ramah turis lokal maupun banyak yang mengatakan bahwa turis asing saat ini lebih memilih vlog. Bahkan di media sosial banyak banget yang membahas terkait dengan fenomena di Bali yang lagi sepi sekarang. Tapi pernah nggak kalian ngerasa kalau pergi ke sebuah tempat di Bali yang banyak turisnya, kemudian kita melihat adanya perbedaan servis kepada turis bule versus turis lokal? Sebenarnya kenapa ya? Misalnya kayak kita makan di restoran, ini terjadi pada teman saya yang mengatakan bahwa komen, adakah mendapat perlakuan diskriminatif selama berlibur di Bali? Kita lihat dulu cuplikan video berikutnya.
visa turis untuk bekerja di Bali. Mereka menjadi fotografer, tour guide, membuka restoran, membuka kelas yoga di Bali untuk Tapi warga kita negara ambil, mereka. Positifnya aja. Mudah-mudahan ke depan warga Bali tidak membedakan servisnya. Karena harga tidak ada khusus warga lokal dan asing untuk di restoran. Mereka sama-sama membayar harga makanan dengan harga yang sama. Mudah-mudahan ada mudah-mudahan ini semua. Jangan lupa komen kalau ada yang perlu diperbaiki, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.